Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Kamila Azharoh, NIM 43030210007. Di sini saya akan menjawab soal UAS Tauhid. Yang nomor 1, itu adalah pengertian tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Untuk tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang tentang penciptaan Allah. Jadi Allah itu yang maha menciptakan, memelihara, dan juga maha melindungi apa yang telah Dia ciptakan. Jadi pengesaan Allah tentang Allah itu yang maha menciptakan. Itu dalam tauhid rububiyah. Dalam tauhid rububiyah juga membahas manusia itu beriman jika dia sudah meyakini bahwa Allah lah yang maha menciptakan dan tidak ada lagi selain Dia. Jika dia belum beriman dan juga belum meyakini bahwa Allah itu satu-satunya pencipta, maka dia belum dianggap sebagai orang yang beriman, malah disebut orang musyrik dan dosanya dan tidak mendapat ampunan dari Allah. Jika tauhid uluhiyah itu tentang pembahasan perbuatan-perbuatan manusia, kayak misalnya sholat, zikir, ibadah, habis itu kalimat la ilaha illallah yang kita ucapin, itu semuanya bertujuan hanya kepada Allah. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu semuanya bertujuan kepada Allah. Terus yang ketiga, asma wa sifat. Itu kita pengesaan Allah tentang yang nama-nama dan sifat-sifatnya yang telah Allah tetapkan. Habis itu soal yang kedua, itu tentang perbedaan antara aliran Qadariyah, Jabariyah, dan juga Asy'ari. Nah, untuk yang Qadariyah itu tentang manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, intinya apapun yang kita lakukan, atau misalnya kita melakukan sebuah kesalahan, itu semuanya kesalahan dari kita. Jadi apapun yang udah kita lakukan itu semuanya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jadi tidak ada urusannya dengan Allah. Nah, berbeda lagi dengan aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini berprinsip bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Jadi dari mulai kita di dalam kandungan sampai kita telah wafat nanti, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi semuanya sudah Allah yang mengatur, jadi udah ada yang mengatur. Nah, kalau untuk aliran ketiga, aliran Asy'ari itu aliran pertengahan, aliran yang tidak memihak kepada kedua yang tadi, dua aliran tadi yang di atas, Jabariyah dan juga Qadariyah, tidak memihak kepada keduanya. Jadi aliran Asy'ari itu ada di tengah-tengah, yang prinsipnya manusia berencana dan Tuhan yang menentukan. Jadi kedua Tuhan dan manusia itu memiliki porsi yang berbeda, tidak bisa disamakan karena kita memiliki tugasnya masing-masing. Manusia tugasnya hanya merencanakan, dan Asy'ari itu berprinsip bahwa Allah lah yang menentukan. Jadi dia tidak berpihak kepada siapapun, tidak berpihak kepada aliran Qadariyah ataupun Jabariyah. Nah, untuk soal yang ketiga ini tentang pembahasan ilmu kalam klasik dan ilmu kontemporer. Nah, untuk ilmu klasik ini memiliki 4 bahasan pokok. Yang pertama, masalah kebebasan. Yang kedua, masalah sifat Allah. Yang ketiga itu batas iman dan perbuatan. Yang keempat, perselisihan antara akal dan wahyu. Dan aliran klasik ini juga memiliki aliran-aliran lagi. Yang pertama itu ada Khawarij, Murji'ah, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis itu kita membahas tentang aliran kontemporer. Aliran kontemporer ini berjalan sesuai masanya. Jadi aliran ini selalu berkembang dimanapun dia dikembangkan. Jadi dulu itu
dulu itu semuanya berpihak atau berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang memiliki segalanya dan kita tidak memiliki sesuatu apapun. Jadi sesuai perkembangan zaman, manusia mulai berpikir dan mencetuskan sebuah ide-ide baru, ide-ide yang kemudian menjadi suatu terobosan baru untuk masa sekarang. Kayak misalkan masalah-masalah sosial itu kan nggak mungkin diselesaikan dengan cara ketuhanan tadi, karena beda prinsipnya. Jika ketuhanan tadi itu berprinsip kepada agama, jika aliran kontemporer ini tetap berpegang kepada agama, tidak melewati batas, tetapi disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Jadi kita tidak menghilangkan sesuatu yang dibenarkan zaman dahulu dan tidak menghilangkan sesuatu yang dilarang zaman dahulu. Jadi jika yang dulu dilarang tetap dilarang, tapi yang sekarang kita mengembangkan lagi. Jadi lebih memberikan kayak misalnya masalah-masalah sosial kita itu semuanya dapat terselesaikan karena munculnya ilmu kalam kontemporer ini. Nah, sekian dari saya, Safa Kamila Zahra. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena manusia letaknya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.